Apa baca ya? Apa itu? Transliterasi. Transliterasi bawahnya Pengucapan. pengucapannya apa? Pengucapannya ada cara mengucapkannya kan? Met. Ini aja yang kasih ucapkan. Met. Sekali lagi. Met. Sekali lagi. Met. Berarti Yesus suruh kau bertemu siapa? Membawa kau ke dalam seluruh kebenaran. Met. Allah Akbar. Dia tidak bilang kita meninggalkan dia. Kalau kita tidak ikut Ahmed, menurut Jesus, justru kita salah. Hari ini, Cindy, engkau sedang cinta Yesus. Baik, terima kasih Ustadz Kainama, Ustadz Lukman. Alhamdulillah telah menjadi jembatan untuk Mbak Cindy untuk masuk ke dalam kebenaran ini, fitrah ya, fitrah seorang anak manusia, yakni Islam. Begini Mbak Cindy, mohon izin untuk bertanya sedikit saja. Apa yang diketahui Mbak Cindy tentang Yesus Kristus? Tentang Yesus Kristus. Sedikit saja, boleh, bebas. Penebus dosa manusia. Kalau dulu di agama sebelumnya Mbak Cindy. Kalau di Islam kira-kira apa sudah tahu tentang Yesus Kristus itu? Belum tahu. Ustadz Ki mau menambahi? Biar minimal beliau punya modal, Ustadz Ki. Modal untuk kehidupan berikutnya. Nanti akan datang masanya, Ustadz. Seorang orang seperti Cindy dan saya itu akan didatangi oleh orang-orang dari saudara-saudara kita Kristen atau Katolik yang tahu bahwa ada keluarganya atau temannya bersyahadat. Itu didatangi, Ustaz. Dan ditanya, kamu telah meninggalkan Yesus. Kamu bagaikan Yudas Iskariot, katanya begitu. Kamu menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali. Tuhan Yesus sudah baik sama kamu selama ini. Kenapa kamu tinggalkan dia? Kenapa kamu jual dia bagaikan Yudas Iskariot? Nah, sebetulnya itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Ketika orang menjadi Islam, lalu seperti Cindy, ya Firdaus mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sesungguhnya yang pengikut Yesus yang sungguh ya ini dia. Ini kata Al-Quran, bukan kata Bible. Bible yang bilang, kalau orang ingin dibilang sungguh-sungguh Kristen pengikut Yesus, tidak meninggalkan dia, tidak menghina dia, tidak menghujat dia, Yesus Kristus, anak Maria dan Joseph, maka caranya adalah ikuti seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Tertulis di mana? Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dalam bahasa aslinya. Bisa buka kan? Bukalah. Iya, biar baca sendiri. Ya. Gitu ya. Berapa? Sudah masuk waktu ya? Belum. Ya. Yohanes 16 Yohanes 16 13 ayat 13 versi paralel. Nanti dibuka Alkitab Sabda supaya kita nggak ngaco. Jadi jangan ada lagi yang bilang Cindy itu mengkhianati Yesus loh. Enggak, justru benar. Bacalah, Nak. Bacakan? Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran,
ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Tetapi ini Yesus yang ngomong. Tetapi apabila ia datang, berarti belum datang itu. Yesus ngomong bahwa ia akan datang. Siapa? Roh kebenaran di situ kan. Nah, roh kebenaran ini dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa Yesus itu kita bisa lihat, ketik strong concordance. Kamu bisa ketik itu enggak? Ya. Strong concor dan C. Ketik strong concor dan C. Strong concor dan C. Strong concordance. Udah. Sudah? Itu cepat kali. H571. Strong concordance spasi H571. Yang tadi kita baca roh kebenaran, bahasa aslinya ini Emet. Ada tulisan Blue Letter Bible Emet. Emet ya. Lihat di situ dibuka itu Blue Letter. Lihat di situ pronounce, how to pronounce. Apa pronunciation? Apa? Cara mengucapkannya. Ada pronounce? Siapa? Dari atas baca dari atas. Dari atas itu apa? Dari atas sekali apa itu? Ya, lalu itu yang sebelah kiri tulisannya apa, baca tak? Baca. Yang ini? Nah. Ini. Dari sini baca apa? Ini? Ya, apa? Baca yang apa itu? Transliterasi. Transliterasi, bawahnya? Pengucapan. Pengucapannya apa? Pengucapannya ada cara mengucapkannya kan? Met. Ini yang kasih ucapkan. Met. Sekali lagi. Met. Sekali lagi. Met. Berarti Yesus suruh kaum bertemu siapa? Membawa kau ke dalam seluruh kebenaran. Met. Allah Akbar. Ulang lagi baca nak. Yang 16-13 Yohanes tadi. Ahmad namanya. Yesus bilang Ahmad. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh Nah kebenaran. kan kita sudah tahu roh kebenaran bahasa aslinya, bahasa Ibrani-nya itu Ahmad. Kita ganti yuk itu yuk. Roh kebenaran ganti dengan Ahmad. Silakan baca dari depan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad, Allahu Akbar. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Engkau sedang menerima Ahmad hari ini. Menurut siapa? Jesus. Dia tidak bilang kita meninggalkan dia. Kalau kita tidak ikut Ahmad, menurut Jesus, justru kita salah. Hari ini, sini engkau sedang cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tahu lagu itu? Hari ini kau penuhi. Kenapa? Mengikuti Ahmad. Ustaz, ada ayat Al-Quran, tolong bacakan untuk saya, bahwa Isa AS mengatakan akan datang bismi Ahmad. Nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Sama, ketika ia datang, akan datang yang bernama Ahmad. Tadi baca namanya Ahmad. Selamat jadi orang Kristen ya. Hari ini sebetulnya kau baru jadi Kristen. Kristen itu apa sih? Apabila mengikuti kata-kata Yesus. Yang mana? Patuh, cinta, ikutin ajaran Ahmad. Ahmad itu siapa Ustaz dalam Al-Quran? Ya, ini saya bacakan artinya Ustaz. Artinya siapa? Ini Quran surat As-Saff ayat 6. As-Saff ayat 6. Ya. 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ini Yesus Kristus berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad. Ada tertulis kitabnya namanya Yohanes 16:13. Ada. Ahmad itu siapa sekali lagi Ustaz? Muhammad.
Bacakan 16-13-nya, roh kebenarannya ganti dengan namanya. Sebutkan. Beres kan? Yohanes 16-13, silakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Barakallahu Akbar kabira wa alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ada muncul pertanyaan dari saudara kita para pendeta. Nah, terutama beberapa pendeta, saya tidak sebut nama. Beliau menyatakan bahwa kebenaran di Yohanes pasal 16 ayat 13 ini bukan Ahmad. Walaupun strong concordance-nya, bahasa aslinya itu Ahmad di situ. Bahasa aslinya Ahmad. Tapi roh kebenaran di situ adalah Roh Kudus. Dari mana? Ya, ini bagaimana jawabannya? Jawabannya memang tertulisnya di situ tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasanya Yesus atau bahasa aslinya itu namanya Ruach HaKodes. Ruach HaKodes. Sedangkan yang tertulis di situ Ahmad. Jauh nggak bedanya? Ruach HaKodes, Ahmad, Muhammad sama Ruach HaKodes tidak sama. Yang kedua, jawabannya apa? Ini Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus itu orang Yahudi, betul? Orang Yahudi bilang Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel, bukan Roh Kudus ketiga yang esa, Bapa, Putra. Roh Kudus bukan tiga Tuhan, bukan. Roh Kudus buat orang Yahudi seperti Yesus adalah Maleach, Gabriel. Mana malaikat itu? Siapa itu? Gabriel. Orang Islam bilang Jibril alaihissalam itu Ruhul Kudus. Sesuai dengan Al-Quran, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu dan ruh itu Gabriel. Nah, jadi kalau ada pendeta yang bilang enggak, itu roh kebenaran itu Roh Kudus, maaf, tidak tertulis Roh Kudus. Baca tadi Ahmad, Muhammad. Terus kita mau bilang apa? Demikian Ustaz. Ustaz, saya sedikit menambahkan. Di dalam Al-Quran, ini dari perspektif Al-Quran, perspektif Islam. Ketika kenapa di situ Allah menggunakan kata Ahmad, tidak Muhammad langsung. Kenapa Allah menyebutkan ismuhu Ahmad? Nah, karena ini persoalan bahasa. Ini dalam bahasa Arab Allah menggunakan af'alu tafdil. Af'alu tafdil itu adalah kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kesempurnaan. Kalau orang yang hubungan vertikal, hubungan Allah dirinya dengan Allah baik, maka orang Arab akan mengatakan Hamid. Kalau orang punya hubungan horizontal sesama manusia baik, orang Arab akan mengatakan Mahmud. Tapi baginda Nabi adalah orang yang punya hubungan horizontal dan vertikal baik, maka bahasa Arab perspektif luar biasa cara Islam. Nah, perspektif cara terminologi serta linguistik bahasa Ibrani itu Hei Mendalet Hamidah itu untuk vertikal, untuk horizontal, untuk vertikal Hamadah. Oleh sebab itu di dalam Alkitab juga ada kata El-Hamdah atau Alhamdulillah, El-Hamdah, El-Hamidah ada. Nah, untuk yang tadi dibaca Yohanes 16:13 itu disebutnya langsung Ahmad. Karena apa? Ya Ustaz bilang berlaku di kitab Injil. Allahu Akbar. Demikian Ustaz. Ya, terakhir Ustaz, kita kejar waktu sebelum saya harus ke tempat lain.
9 menit lagi kita maghrib. Kemarin pendeta Luga Tambunan itu bertanya kepada Syekh Farid Naik, putranya Dr. Zakir Naik, waktu di Malang. Ya, pendeta Luga Tambunan sudah datang beliau. Sudah datang. Kemudian begini, Luga Tambunan, Pak pendeta ini bertanya di hadapan publik, di depan umum. Bertanya kepada orang Islam, kepada Syekh Zakir Naik, Syekh Farid Naik. Bertanya begini, yang sebetulnya pertanyaan ini tidak pada tempatnya. Kenapa bertanya kepada orang Islam begitu? Pertanyaannya begini. Tadi Ustaz kan menyebut tentang Roh Kudus kan? Roh Kudus, Jibril, tapi yang kalau di Islam dianggap sebagai Jibril ya, bukan Roh Kudus, bukan Allah. Begini. Ini belum lahir kan ya? Belum. Mengapa, kata Luga Tambunan, mengapa Roh Kudus itu selalu tersisihkan di antara tiga ini? Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus ini, yaitu kenapa ini kok sering tidak disebut atau sering dikesampingkan gitu? Kenapa Ustaz? Karena sebetulnya Roh Kudus itu tidak pernah jadi Tuhan ketiga. Tidak ada tiga Tuhan itu. Yesus mengatakan, hujat, Allah masuk berkah. Shema Israel Adonai Elohemu Adonai Echad. Tidak pernah ada dalam ajaran ini di bawah Ustaz Hafal Mesir ini. Tidak pernah dalam ajaran Yesus itu Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dibilang pergilah, baptislah setiap orang, jadikanlah setiap bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 itu tidak pernah ada. Sehingga sebetulnya Roh Kudus yang mengesampingkan Roh Kudus itu orang Kristen. Orang Islam memuliakan Roh Kudus. Orang Islam memuliakan sebagai apa? Malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada ibunda yang kudus dari Nabi Isa alaihissalam, namanya Maria, mengabarkan kau akan melahirkan walaupun kau belum nikah. Dimuliakan di dalam Islam. Coba lihat di Kristen, dimuliakan? Tidak, sama sekali tidak disebut. Jadi kalau dia tanya kenapa, itu disampaikan karena memang Yesus tidak pernah ajarkan. Roh Kudus itu ajarannya siapa? Orang-orang penyembah paganisme Yunani. Menggantikan apa? Namanya triumvirat. Sekali lagi nih, pemirsa yang mulia dan semua saudara muslimin dan muslimah, namanya triumvirat. Tulisannya Triune virate. Triumvirat. Ketiga yang esa siapa itu? Julius Caesar, Agustus, Hermes penyangga itu. Demikian saja. Sudah catat. Baik, alhamdulillah. Kapan-kapan akan kita lanjutkan terkait Insyaallah. Diakhiri dengan adzan maghrib. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Eksitol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.